Al-Iman TV. Wanifillah, pada minggu yang lalu kita sampai ke ad-durus al-mustafadah min hadithatul ifk. Ini pelajaran-pelajaran kita dapatkan faedah dari hadithatul ifk, yaitu kejadian yang mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sampai ke khamisan, izhar hukum syar'i fi qawlihi jalla wa ala laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Hukum syar'i, yaitu Allah SWT berfirman laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andai kata mereka itu membawa 4 saksi. 4 saksi. Orang menuduh seorang penzina itu harus dia membawa saksi 4. Apabila mereka tidak membawa 4 saksi, andai kata saya membawa 3, 2, saya yang didera, yang saksi tadi. Karena harus 4. Kalau tidak 4 tidak boleh. Faulaika indallahi humul kadzibun. Andai kata mereka itu tidak membawa 4 saksi untuk kejadian ini, orang-orang itu adalah di sisi Allah humul kadzibun, mereka lah orang-orang pendusta. Ini hal orang menuduh seorang wanita yang suci dituduh penzina itu hukumnya tidak gampang. Harus dia membawa 4 saksi, melihat dengan dengan dua matanya, dua mata kepalanya. Allah kemudian wa ma kana sayadhhar hadzal hukum laula an waqa'at hadhil haditsah. Hukum ini andai kata tidak ada kejadian hak Aisyah ini tidak akan terjadi. Ini dia faedah kabirah. Jadi orang apabila menuduh seorang wanita itu penzina, harus dia membawa 4 saksi. Sebelum kejadian ini tidak ada, hukum ini belum ada. Jadi adanya setelah kejadian ini. Disebut di sini wa ma kana sayadhhar hadzal hukum laula an waqa'at hadhil haditsah. Hukum ini akan tidak muncul apabila tidak ada kejadian itu. Fa idza hadathat hawadits ukhra fa inna sana'rif kaifa nata'amal ma'aha. Dan juga begitu apabila terjadi nanti zaman Rasulullah SAW kejadian-kejadian, hukumnya akan diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dahulu umpamanya di Ghazwat Badrul Kubra, itu al-ghanimah, rampasan perang itu belum ada hukumnya bagaimana dibagi. Setelah Ghazwat Badrul Kubra sudah dimenangkan oleh orang-orang muslimin dan orang muslim mendapat ghanimah kabira, turun ayat tentang bagaimana kalian membagi ghanimah. Walillahi khumusuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yaitu khumus, 1/5 dari ghanimah. Kemudian apabila seorang mempunyai kuda, kudanya mendapat 2, orangnya mendapat 1. Itu setelah kejadian-kejadian. Dan ini juga begitu. Ini salah satu faedah dari haditsatul ifk. Selain yang saya bacakan awalan wa thaniyan wa thalithan wa rabi'an yang minggu yang lalu. Sadisan wad' al-qawaid al-'amma li mithl hadhihi al-qadaya. Mithl anna al-asl fi al-muslim al-'adalah. Wal asl fihi annahu bari' hatta tathabbat at-tuhmah atau tathbut at-tuhmah. Fil asl, asalnya manusia itu bari. Dia itu sekarang nanti lihat orang mencuri, tidak lihat, dituduh dia mencuri. Itu tidak boleh mengatakan orang ini pencuri. Langsung itu tidak bisa. Itu tidak lihat, tidak ada saksi. Sebetulnya seorang muslim itu fihil adalah. Seorang muslim mencuri, dia tidak bisa kau bilangkan pencuri dulu. Jangan. Karena dia belum dihukum dan tidak ada bukti-bukti untuk dia mencuri. Nah, setelah
mendapatkan bukti-bukti bahwa orang itu tadi mencuri, baru dibilang bahwa orang ini pencuri. Disebut di sini annal asl fil muslim al adalah. Seorang muslim itu fil asl adalah, adil, dia tidak berbuat seperti gitu-gitu. Karena dilarang sama Allah SWT mencuri yang dosa-dosa itu, maksiat itu. Jadi seorang muslim tidak berbuat demikian kecuali apabila ada bukti-bukti nyata. Wal asl fi annahu bari. Seorang muslim itu bari sampai disebut hatta tathbutu tuhmah. Sampai tuduhan tadi ada bukti-buktinya. Hadhihi al-qawaid al-'amma ma kunna lina'rifaha laula an waqa'at hadhihi al-haditsah. Kaidah-kaidah ini andai kata tidak ada kejadian hadits al-ifk ini kita tidak akan mengetahui. Karena ada haditsah ini diturunkan sama Allah SWT. Tabi'an fadhal munafiqin wa ta'riyatuhum amam al-mu'minin. Dalam kejadian ifk ini, haditsatul ifk ini, terbongkar orang-orang munafikin. Dilihat dulu mereka curiga, si fulan betul apa enggak, ada yang tahu. Sekarang tahu mereka itu orang munafikin. Dengan kejadian ini, liyamizub Allahul khabitha minat thayyib. Allah untuk memisahkan antara orang munafik sama orang mukmin. Dalam kejadian ini tampak sekali orang-orang munafikin. Fadhal munafiqin wa ta'riyatuhum amamal mu'minin. Fadh itu orang yafdhah insan itu dikatakan kepada di masyarakat bahwa orang ini pencuri gitu, atau orang ini berzina, wahakad itu namanya yafdhahu. Dibongkar rahasianya di muka umum. Faminan fadl Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ini sahabat Rasulullah SAW, mazlum, miskin, dituduh seperti Aisyah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala dafa'a anhu kama dafa'a an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Allah SWT membelanya seperti Allah membela Aisyah. Dibela sama Allah SWT. Seorang mukmin yang taat kepada Allah SWT, kemudian dia dituduh, pasti akan dibela sama Allah SWT. Pasti akan dibela. Bukan Allah mukmin yakni tidak, hatta mukmin orang muslim asi. Kalau dia dizalimi pasti akan dibela sama Allah SWT. Orang kafir pun apabila itu menuduh seorang kafir umpamanya mencuri, wah dia tidak mencuri, itu dosanya besar. Seorang muslim ini harus dia adil. Kemudian disebut di sini, maka Allah SWT membela Safwan bin Mu'attal ini seperti Allah membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tasian bayan hukmul qadhaf. Di sini dalam kejadian ini hadits ifk turun hukum seorang menuduh seorang wanita azizah syarifah dituduh dia penzina. Apa hukumnya? Turun di sini karena kejadian ini. Kalau tidak ada kejadian ini tidak akan kita tahu hukumnya orang menuduh seorang wanita dia tidak berzina dikatakan berzina. Wa huna masail dzakaraha Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa hiya ibaru an fawaid thayyibah jiddan dzakaraha fi kitabih Zadul Ma'ad. Nadhkuruha la'alla Allah tabaraka wa ta'ala yanfa'ana biha. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad mujallad yang ketiga, dia telah membawa faedah-faedah thayyibah jiddan, yakni bagus sekali tentang kejadian ini. Mudah-mudahan, katanya, mudah-mudahan pada faedah-faedah ini bermanfaat buat kami. Awalan, fa in qila fama bala Rasulullah SAW tawaqqafa fi amriha. Apabila orang mengatakan, kenapa Rasulullah SAW kok berhenti tidak mengatakan bahwa istriku itu suci, istriku itu baik. Wa sa'ala anha wa bahadha wastashar. Tapi Rasulullah tanya kepadanya, pada Aisyah, dan mencari kebenaran Rasulullah SAW dan bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Wa huwa a'raf billahi wa bi manzilati indahu. Wa Rasulullah tahu bahwa bagaimana kedudukan
dirinya, yang kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat maha tinggi. Wa bima yaliqu bihi, yang pantas, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membela Rasulnya. Wa halla qala subhanaka hadza buhtanun azim. Apakah Rasulullah SAW waktu kejadian mengatakan, Maha suci Allah, ini adalah pembohongan yang besar. Tidak bilang gitu Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatnya mengatakan demikian. Kama qala fudhala'us sahabah, seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang sejati. Allahumma hadza buhtan. Rasulullah juga mengatakan demikian. Sahabat yang sejati mengatakan, Allahumma inna hadza buhtanun azim. Subhanaka hadza buhtanun azim. Wal jawab, katanya al-Imam Ibnu Qayyim, al-jawab anna hadza min tamam al-hikam al-bahira allati ja'alat hadhihi al-qissah sababan laha wa imtihanan wa ibtila'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dengan kejadian Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian, bahwa istriku suci dibela sama menas, tapi dia tidak punya bukti. Itu di situ ada hikmahnya yang besar. Allati ja'alat hadhil qissah sababan laha wa imtihanan. Ini adalah ujian. Dengan kejadian ini dijadikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wa ibtila'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'ul ummah ila yaumil qiyamah. Dan ummah ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari yaumil qiyamah. Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala siapa hamba-hambanya yang sejati. Bukan begitu saja dibiarkan semua. Itu minta surga sekarang. Orang muslim menginginkan surga. Apa surga itu jalannya? Apa namanya? Mudah? Tidak mudah. Katanya Rasulullah SAW, ala inna sil'atullahi ghaliyah, ala inna sil'atullahi al-jannah. Barang Allah SWT itu sangat mahal. Barang Allah SWT itu surga. Tidak bisa orang masuk surga dengan enak-enakan gitu, tidak bisa. Lazim dia ibadah, taat kepada Allah. Wahakala. Maka Rasulnya ini diuji supaya mengetahui darajatnya tambah diangkat sama Allah SWT. Wali jami'ul ummah ila yaumil qiyamah. Seluruh umat ini pasti akan diuji sama Allah SWT. Liyarfa' bihadhil qissah aqwaman wa yadha' biha akharin. Untuk mengangkat derajat sebagian dari umat ini dan sebagian dijatuhkan sama Allah SWT. Yang tidak sabar, yang menyerah, yang berbuat perbuatan yang tidak dihindaki oleh Allah SWT akan dihina dia di dunia ini. Apabila dia sabar, dia taat kepada Allah SWT, diangkat derajatnya sama Allah SWT, akan dimenangkan sama Allah SWT. Pertama kali diuji, mungkin dikalahkan, mungkin dia dihina orang tadi, nanti diangkat derajatnya sama Allah SWT. Lihatin ulama-ulama kita orang. Seperti Syekhul Islam bin Taimiyah. Syekhul Islam bin Taimiyah dahulu sendirian, dia bersama sahabat-sahabat murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim. Dikeroyok oleh orang ahli bidah. Luar biasa. Sampai Sultan, pemimpin negara Islam waktu itu, percaya kepada orang-orang ahli sufiyah wa hakadha. Syekhul Islam bin Taimiyah dipenjara berkali-kali. Dia menulis buku-bukunya, paling banyak buku-bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah ditulis di penjara. Wa mata mazluman di penjara. Dia mati mazlum di penjara. Matinya di penjara bersama Ibnu Qayyim waktu itu dia, tapi Ibnu Qayyim dikeluarkan. Diuji sama Allah SWT. Musuh-musuhnya Syekhul Islam itu di mana sekarang? Kalau tidak ada Syekhul Islam, la yudhkar. Tidak ada orang yang menyebut namanya. Seperti Ibnu Bambaji. Banyak orang-orang yang menentang Syekhul Islam, yang benci sama Syekhul Islam, dulu yang menghasut Syekhul Islam bin Taimiyah. Andai kata tidak ada ceritanya kepada Syekhul Islam bin Taimiyah, tidak akan disebut nama-namanya. Syekhul Islam buku-bukunya dibakar oleh musuh-musuh Allah dulu. Dibakar, banyak dibakar.
Bahkan mereka membeli buku-bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah kemudian dibakari. Sekarang buku-bukunya Syekhul Islam bin Taimiyah di mana-mana, di seluruh dunia, dikenang sepanjang masa. Karena dia sabar, dia betul-betul berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ditegakkan kebenaran, sunnah Rasulullah SAW ditegakkan, tidak peduli dia. Seorang pemberani yang luar biasa, Syekhul Islam bin Taimiyah. Orang yang punya akhlak yang tinggi, yang punya ilmu yang tidak ada tandingannya seperti Syekhul Islam bin Taimiyah. Maka musuh-musuhnya hancur, dia dikenang. Juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dia dikenang sepanjang masa sekarang. Buku-bukunya tauhid ini kayak kacang. Ya, dia diperangi, iftarau alaih. Dia mengatakan bahwa dia benci sama Rasulullah SAW, dia menghina Rasulullah SAW, dia tak tahu apa, kullu kilib wa buhtan wa dajjal terhadap Syekhul Islam bin Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diangkat derajatnya sama Allah SWT. Di mana-mana namanya haram sekarang ini. Walaupun ahli sufiyah wahadah pembenci dia tidak peduli. Yang penting Allah SWT yang tahu. Kemudian disebut di sini, liyarfa' bihadhihi al-qissa aqwaman wa yadha' biha akharin wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan wa imana. Untuk Allah SWT menambahkan kepada orang-orang yang diuji itu petunjuk, tambah orang tambah imannya tambah kuat, wa hudan wa imana. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Orang yang zalim dia mendapatkan kerugian. La yadhurru, la yadhurru, orang mencaci maki Rasulullah SAW. Wala Allah Rasulullah SAW la yadhurru hadza, la yadhurru. Allah akan membela Rasulnya, membela orang-orang mukmin. Mau dibela orang mukmin itu. Wa tadhhar ala akmalil wujuh. Disebut di sini wabtila an hubisal wahyu waqtada tamam al-imtihan wal ibtila an hubisal wahyu an Rasul sallallahu alaihi wasallam syahran fi sya'niha la yuha ilaihi fi dzalika syai'un. Dan tanpa diuji sama Allah SWT, wahyu tidak turun. 1 bulan Rasulullah menunggu dari Allah SWT tentang kesucian Aisyah ini. Tidak turun 1 bulan. Itu untuk apa? Untuk tambah hebat ujian Allah SWT terhadap Rasulnya. Litatimmu hikmatahu allati qaddaraha wa qadaha. Ini sudah ditakdirkan sama Allah SWT. Wa tadhara ala akmalil wujuh. Jadi apabila sudah sempurna akan ditunjukkan sama Allah SWT yang sebenarnya. Inna ba'dal lail fajr. Mesti, pasti. Setelah malam gulita, gelap gulita, pasti akan datang fajar. Pasti. Inna ma'al usri yusra. Wa yazdadul mu'minuna as-sadiquna imanan wa thabatan al-'adli was-sidqi wa husnul dhann billahi wa rasulihi wa ahli baiti was-siddiqina min ibadihi. Dan orang-orang mukmin tambah, al-mu'minuna as-sadiqun, tambah imannya apabila melihat Allah SWT membela mereka ini. Wa thabatan 'alal 'adli was-sidq, mereka tambah thabat untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Wa husnul dhann billah, dan sangka baik terhadap Allah SWT wa rasuluh. Wa husnul dhann billahi wa rasulih wa ahli baitihi, dan keluarganya Rasulullah SAW, was-siddiqina min ibadihi, dan orang-orang yang jujur di antara hamba-hamba Allah. Wa yazdadul munafiquna ifkan wa nifaqan, dan tambah sebaliknya orang-orang munafikin bertambah nifaq, bertambah dusta, bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhar li rasulihi wal mu'minina sarairahum, dan tampak sarair itu apa yang disembunyikan di hati orang. Itu namanya sarair. Al-batin, tampak bagaimana batinnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang mukminun. Wala tatimul ubudiyyah al-murada min as-siddiqiyyah wa abawaiha. As-siddiqah wa abawaiha. Yani di sini disebut bahwa wala tatimul ubudiyyah. Bagaimana kita telah mengetahui Aisyah ubudiyahnya terhadap Allah SWT.
Apakah Aisyah waktu diuji sama Allah SWT kemudian dia berkufur atau mengatakan bahwa Allah SWT ini telah melupakan aku tidak dibela? Sama sekali tidak mengatakan. Bahkan tambah hebat imannya Aisyah. Disebut di sini minas siddiqiyah wa abawaiha, dan dua orang tuanya. Lama qalat ashku bathi wa huzni ila Allah. Waktu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, dinasihati itu. Ya Aisyah, apabila engkau berbuat perbuatan yang kecil, maka bertaubatlah. Karena Allah SWT apabila seorang mengaku dosanya, dia akan diampuni. Apabila seorang hamba ini minta ampunan dari Allah SWT. Dia mengatakan apa? Katanya Aisyah, padahal Aisyah tidak berbuat perbuatan ini dan tidak ada yang percaya kepadanya. Dia mengatakan, kalau saya mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya kepada aku. Tapi kalau saya mengatakan sebaliknya, aku berdusta, sebab saya tidak berbuat perbuatan itu, katanya Aisyah. Kemudian dia mengatakan, ashku bathi wa huzni ilallah. Untur, bagaimana tauhidnya Aisyah? Saya mengeluhkan kesedihanku dan penderitaanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bilang kepada Rasulullah, kepada abaku, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iftiqar ilaih, dia fakir terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menunjuk kelemahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqifu dzalilan amam Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta hanya kepada Allah SWT. Dia memohon kepada Allah SWT. Menghinakan dirinya kepada Allah SWT. Allah senang sama hambanya yang berbuat demikian. Tapi kepada manusia ada penghinaan. Andai kata engkau minta kepada orang sampai engkau terhina, itu adalah kehinaan besar. Tetapi terhadap Allah SWT itu adalah seorang mukmin sejati. Apabila dia meminta kepada Allah SWT salatul lail, kemudian memohon kepada Allah SWT, wa yabki, menangis luar biasa, itu doanya insya Allah dikabulkan sama Allah SWT. Karena dia betul-betul mentauhidkan Allah SWT, tidak minta kecuali kepada Allah SWT. Wadzul ilaih wa husnul dzan bihi, dan sangka baik kepada Allah SWT. Jangan sampai seorang hamba itu su'udzan kepada Allah SWT. Itu alamatnya su'ul khatimah. Orang yang su'udzan kepada Allah SWT. Bagaimanapun dia berperbuatannya, dia harus husnudzan kepada Allah SWT. Warraja' lahu, dan mengharapkan hanya kepada Allah SWT. Wal yanqati' raja'uha minal makhluqin, dan berputus sama sekali minta kepada orang-orang hamba-hambanya yang lain, hamba Allah SWT. Jangan minta kepada hamba-hamba Allah. Mintalah kepada Allah SWT. Wa tai'as min husulin nusra wal faraj ala yadi ahad minal khalq. Ente minta pertolongan, minta sesuatu hal yang tidak bisa makhluk itu menolongmu. Itu ada dzul, penghinaan. Allah lah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada waffat hadzal maqam haqqahu lamma qala laha abawaha. Jadi Aisyah ini telah sempurna kesabarannya, sempurna. Diuji sama Allah SWT, sukses dia. Waktu dua ayahnya mengatakan qumi ilaihi, waktu datang turun ayat 10 ayat dari surat An-Nur mengatakan bahwa Aisyah ini adalah wanita yang suci, dan orang-orang yang menuduh Aisyah lahum azabun azim, kata Allah SWT. Dan orang yang menuduh Aisyah bahwa dia berbuat zina akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Kemudian waktu dapat wahyu itu, Rasulullah membacakan itu, dua ayahnya mengatakan qumi ilaih, berdirilah wahai Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ujilah Rasulullah SAW, mintalah terima kasih kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya Aisyah? Ini Rasulullah SAW, khairu khalqillah. Tapi Aisyah tidak minta kepada Rasulullah SAW. Ia hanya berterima kasih kepada Allah SWT yang telah membelanya dari 7 langit. Diturunkan ayat dari surat An-Nur 10 ayat
membela Aisyah radhiyallahu taala anha, wa membela yaitu sahabat Rasulullah Safwan ibn Mu'attal. Disebut humi wa qad anzalallahu alaihi bara'ataha. Waktu itu sudah disucikan sama Allah SWT Aisyah. Faqalat wallahi la aqumu ilaih. Demi Allah saya tidak akan berdiri kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Wala ahmadu illallah walladzi barra'ani. Saya tidak meminta kepada siapapun dan saya tidak meminta kepada Rasulullah terima kasih atau sama sekali. Saya hanya minta kepada Allah. Saya hanya berterima kasih, bertahmid kepada Allah SWT. Yang menurunkan kebebasanku, yakni yang menurunkan bahwa aku seorang khusus Allah SWT. Jadi saya tidak meminta kepada orang manusia, seorang manusia, saya minta kepada Allah SWT. Ini menunjukkan imannya. Wah, di sini nyata bahwa Aisyah ini sukses besar dalam ujiannya ini. Hamba Allah yang solehah. Wali min awliya'illahi soleh. Waliyah min awliya'i soleh. Dibela sama Allah SWT. Wa aidan fakana min hikmat habsil wahyi syahran anna al-qadiyya mahasat wa tamahhadat wa istashrafat qulubul mu'minin a'zam istishraf ila ma yuhi Allah ila rasulihi fiha. Dan wahyu ini memang disengaja sama Allah SWT dan diturunkan selama 1 bulan. Dan sahabat-sahabat dan orang-orang muslimin dan orang-orang mukminin menunggu wahyu dari Allah SWT. Ditunggu luar biasa, seperti kalian menunggu sesuatu yang penting gitu. Kapan ya, kapan datang, kapan. 1 bulan. Setelah 1 bulan diturunkan sama Allah SWT, sudah dilihat sama Allah SWT bahwa orang-orang muslimin, mukminin diuji betul-betul bagaimana mereka itu, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Orang munafikin seperti itu. Wa tatalla'at ila dzalika ghayat tatallu'. Mengharapkan datang kabar ini dari Allah SWT. Udah datang. Fawafal wahyi ahwaj ma kana ilaihi Rasulullah SAW wa ahli baiti wa siddiq wa ahli wa ashabi wal mu'min. Diturunkan sama Allah SWT wahyu ini, membebaskan yaitu istrinya Rasulullah SAW dan Safwan ibn Mu'attal ini di waktu yang pas, yang persis, yang mana orang-orang mukmin menginginkan ini turun, sudah luar biasa, sudah inginnya mereka. Seperti orang lapar luar biasa, sudah akan pingsan dari laparnya, kemudian dikasih makanan. Waktu itu dia tahu kalau ini lapar betul. Kemudian di sini disebut wa ahli baitihi, dan keluarganya, dan as-siddiq yakni wa ahlihi wa ashabi wal mu'minun. فورد الوحي عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه. Diturunkan wahyu ini oleh Allah SWT seperti tanah yang memerlukan hujan. Diturunkan seperti hujan, diturunkan sama Allah SWT. Yang dimana waktu itu tanah menginginkan air untuk minum. Apabila tanah itu sudah kering, memerlukan air yang luar biasa, diturunkan sama Allah SWT hujan seperti itu. Wahyu waktu turun kepada Rasulullah SAW tentang Aisyah ini. Waqa'a minhu ba'dhu mawqi' wa altafahu. Maka wahyu itu waktu turun sejuk hati-hati orang mukminin, orang-orang mukminin. Wa kadzalika Rasulullah SAW, wa semua orang-orang. Wa surru bi atamma surur. Mereka senang luar biasa dengan turunnya ayat-ayat itu. Wa hasala lahum ghayatul hana bi hadzal wahyi. Mereka tentram hidupnya dan senang karena turunnya wahyu tadi. Sudah tahu mereka hukumnya. Mereka tahu bahwa Aisyah ini suci. Walau tala Allah rasulahu ala haqiqatil hal min awwali wahla. Andai kata wahyu Allah, kejadian itu terjadi dari pertama hari atau kedua hari, langsung Allah SWT menurunkan wahyunya. Wa anzala al-wahyi 'ala al-fawr bidzalika la fatat hadhihi al-hikmah wa adhafiha. Akan tidak sampai kepada kita, yakni hikmah yang kita mendapatkan dari kejadian ini. Berapa hukum yang diturunkan sama Allah SWT atas kejadian ini. Andai kata langsung diturunkan sama Allah SWT, tidak akan terjadi. Kita tidak akan mengerti tentang hukum-hukum yang
yang diturunkan sama Allah SWT dalam kejadian ini. Bal ad'af-ad'afiha. Thaniyan, inna Allah subhanahu wa ta'ala yadhhar manzilat rasuli wa ahli baiti indahu. Allah SWT menginginkan untuk tampak kedudukan Rasulnya dan ahli baiti dan keluarganya indahu di sisi Allah SWT. Wa karamatihim alaih, dan karamahnya diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakhruj rasuluhu an hadhil qadhiyah, supaya Rasulullah SAW keluar dari perkara ini dengan gagah berani, dengan suci. Istrinya sudah disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawalla huwa bi nafsihi jalla wa ala ad-difa' wal munafa'a anhu wa rad ala a'da'ihi wa dhammihi wa 'aibihi. Waktu turun ayat ini, tak perlu Rasulullah SAW bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya atau meminta pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, tak perlu. Yang terjadi sebelum ini, saya sudah ceritakan bagaimana Rasulullah musyawarah kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Usama. Kalau sekarang sudah turun ayat ini, sudah disucikan Aisyah, tidak perlu Rasulullah SAW tanya lagi, bermusyawarah, tidak perlu. Disebut di sini. Ailaisa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sini huwa binafsi wa yatawalla huwa binafsi jalla wa ala ad-difa' wal munafa'a an wa rad ala a'da'i wa dammi wa 'aibi. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang membela Rasulnya, membela istrinya, membela keluarganya, membela orang-orang muslimin, dan dibongkar aib-aib orang-orang kafir, orang-orang munafikin. Sama Allah. Allah yang membela. Maka dari itu ya jemaah, setiap orang menghina Rasulullah SAW, dia akan binasa. Sebelum dia mati, pasti dia akan diazab sama Allah SWT. Karena hukumnya orang yang menghina Rasulullah SAW ini harus dibunuh. Tapi yang membunuh pemerintah. Ente lihat orang yang menulis melukis Rasulullah SAW yang dari Swedia, dibakar. Mobilnya terbakar dengan bensin, terbakar menjadi abu, romat, hilang orang tadi. Pasti diadab sama Allah SWT sebelum diadab di akhirat. Orang-orang sekarang ini banyak karena negara Islam lemah dan orang-orang muslimin lemah. Maka caci maki kepada Rasulullah SAW di mana-mana. Negara-negara kafir. Yang terakhir di India. Orang-orang muslimin demonstrasi menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Setiap orang tahu bahwa orang muslim itu harus dia cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi apa didengarkan sama orang-orang kafir? Tidak didengarkan. Karena negara-negara Islam ini lemah. Orang-orangnya tidak punya kekuatan. Diketawai sama orang-orang barat. Jarno, demonstrasi sakar PDW. Tidak akan dianu sama mereka. Tapi Allah lah yang membela Rasulullah SAW. Maka dari itu ulama waktu ditanya ke Syekh Fauzan yang lainnya, mengatakan bahwa ini kejadian gini dan gini. Apa jawabannya dia? Allah yang akan, Inna Allah sayudafi an nabiyyi. Allah yang akan membela nabinya. Tidak perlu orang membela. Allah yang akan membela Rasulnya. Seandainya seorang itu mencaci maki Rasulullah SAW, mengejek Rasulullah SAW, hukumnya harus dibunuh. Orang berzina, hukumnya umpamanya kalau dia itu masih muda, belum kawin, hukumnya kan didera 100. Kalau ada orang murtad, dia bicara dulu 3 hari. Apa dia tobat, kembali lagi ke pangkuan Islam. Kalau dia tidak bertobat, dibunuh. Kalau seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam menghina Al-Qur'an, menghina, itu harus dibunuh. Hatta walaupun tobat dia. Mungkin tobatnya diterima sama Allah SWT, tapi harus dia disiksa, dibunuh di dunia ini. Mungkin di akhirat nanti diterima tobatnya sama Allah. Ini kejadian ya jemaah. Setiap orang itu, setiap kafir atau orang muslim mengaku diri muslim, mengejek Rasulullah,
menghina Rasulullah, pasti dia akan mendapatkan adabnya di dunia sebelum akhir. Ini terjadi di zaman Syekhul Islam bin Taimiyah. Ada seorang Nasrani, saya sudah ceritakan ini. Ada seorang Nasrani sabr Rasulullah SAW, mencaci Rasulullah SAW. Maka Syekhul Islam bin Taimiyah tidak terima. Syekhul Islam bin Taimiyah seperti al-asad al-hasur, seperti singa, tidak akan diam dia. Langsung dia bikin sultan. Dia bilang orang ini harus dibunuh karena dia mengejek Rasulullah SAW. Sultan tawakaf, takut sultan itu akibatnya nanti gini dan gitu. Dipanggil si orang kafir ini, Nasrani ini yang mencaci Rasulullah SAW. Dan ini umat Islam waktu itu di Damaskus itu panas semua, luar biasa panasnya, menginginkan orang ini dibunuh. Maka dia waktu datang dipanggil sama sultan. Seorang sultan ini pergi ke sultan itu. Ini jejer, baris, orang muslim dari sini baris. Waktu dia melewati barisan itu dilempari sampai batu sama orang-orang muslim, sampai terluka. Kata sultan ini semua gara-gara Syekhul Islam bin Taimiyah. Maka di penjara Syekhul Islam bin Taimiyah. Umurnya waktu itu 32 tahun. Tak lebih insyaallah. Syekhul Islam bin Taimiyah. Di penjara dia menulis bukunya As-Sarimul Maslul ala Syatimur Rasul. Tunjukkan di situ sama Syekhul Islam bin Taimiyah bagaimana hukumnya orang mencaci maki Rasulullah SAW. Maka disebut as-sarim yang pedang, al-maslul yang terhunus terhadap syatimur Rasul SAW, terhadap orang-orang yang caci maki Rasulullah SAW. Umurnya 33 tahun waktu dia ngarang ini di penjara, tidak ada maraja, tidak ngelihat dari buku ini. Ayat ini enggak, dulu di kepalanya Syekhul Islam bin Taimiyah. Wah, dia ngarang bukunya yang paling banyak di penjara, tidak ada maraja. Maraja itu apa? Yakni, tidak ada itu. Dia tidak punya di rumahnya sana. Dari kepalanya kullu, dan tidak ada ayat atau hadis yang disebut dalam bukunya Syekhul Islam salah, tidak ada. Tidak ada. Dia kalau membaca satu kali apal sudah Syekhul Islam bin Taimiyah. Tidak lupa. Itu kehebatnya. Ada orang membaca apal tapi besok lagi lupa. Hadza la yansa abadan. Ceritanya panjang Syekhul Islam bin Taimiyah ini. Maka di penjara Syekhul Islam bin Taimiyah dan dia menulis itu. Apa yang terjadi kepada orang kafir ini? Orang kafir ini Islam, masuk ke dalam agama Islam. Orang kafir ini. Waktu dia perjalanan menuju ke Al-Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasul SAW, datang keponakannya, dibunuh orang pamannya tadi. Dibunuh oleh anak saudaranya sendiri. Lazim dia mendapatkan apa namanya? Balasan. Atau dia masuk ke dalam agama Islam. Islamnya diterima insyaallah sama Allah SWT. Mungkin dia diampuni nanti yaumul qiyamah, Allahu a'lam. Tapi di dunia harus dibunuh dia. Dan setiap orang yang mencaci Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW, dia akan diadab sama Allah SWT di dunia sebelum akhirat. Dan ceritanya panjang. Di Sahih Muslim, ada seorang dulu katibul wahyi, ada orang Romawi masuk Islam dari negara Romawi dia. Orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam dulu yaktubul wahyi sama Rasulullah. Sungguh Rasulullah mengatakan innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurun hakim, ditulis gitu. Baru Rasulullah bilang tidak apa-apa. Dibiarkan sama Rasulullah. Orang ini irtad. Keluar dari agama Islam pergi ke negara Romawi. Dia mengatakan Muhammad tidak bisa apa-apa. Ana yang ngurui Muhammad itu. Kalau dia menulis Allah Ghafurur Rahim, ta'atusan Allah SWT Ghafurun Halim. Dia mengatakan demikian si orang. Ngecek Rasulullah SAW. Mati orang itu. Mati, yakni sakit mati. Waktu dikubur, tidak mau. Bumi tidak mau menerimanya. Dilempar oleh bumi itu. Orang-orang paginya dilihat, orang ini kok dia apa? Kita orang kemarin ngubur dia, kok sekarang kok tampak di atas tanah. Oh, ini gara-gara mungkin sahabat
Ini orang-orangnya Muhammad ini yang berbuat demikian. Kubur lagi. Dia apa namanya? Dilempar lagi oleh bumi. Tidak diterima. Dikubur lagi oleh orang-orang itu. Dibilang hadzal ashabi Muhammad. Yang ketiga kali waktu dilempar itu, oh ini mesti ada sesuatu. Tidak mungkin ini orang berbuat demikian. Ini azabnya, bayangkan. Bumi. Kita orang melihat orang kafir banyak mati, orang yang berbuat maksiat mati luar biasa, tidak ada bumi melemparkan. Ini orang yang dihina sama Allah SWT. Bumi pun tidak mau sama dia. Akibatnya dia mengejek Rasulullah SAW. Maka di sini disebut Alaysa Rasulullah SAW walladhi yudafi an zawjih. Bukan Rasulullah SAW yang membela istrinya, tapi Allah yang membela istrinya. Walillahi yudafi an rasulihi wa ahli baiti. Bahwa Allah SWT membela Rasulnya dan membela keluarganya. Wala yunsab ila Rasulullah SAW. Tidak mengatakan bahwa yang membela istrinya, yang membela Rasulullah, tidak. Tapi dikatakan yang membela istrinya, yang membela orang-orang mukminin adalah Allah SWT. Wala yunsab ila Rasulullah SAW bal yakun huwa wahdahu, Allah sendirian. Ay Allah Jalla wa Ala al-mutawalli li dzalik. Al-tha'ir li rasuli wa ahli baiti. Yang akan membalas orang yang mencaci maki atau yang menghina Rasulullah SAW dan keluarganya, Allah SWT. Bukan manusia. Atau walaupun tidak dibela sama orang, Allah yang akan membelanya. Falidan anna Rasulullah SAW wal maksud bil adha. Dalam hadisah ini, orang-orang munafikin ini mengatakan bahwa Aisyah ini telah berbuat zina. Itu bukan untuk Aisyah, tapi untuk mengganggu Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah SAW itu diganggu. Tidak ada gangguan seperti ini hebatnya. Seorang dituduh istrinya berzina. Irduhu, kehormatannya luar biasa, imtihan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Wallati rumya zawjatuhu falam yakun yaliqu bi an yashhad bi bara'atiha ma ilmihi. Dan Rasulullah SAW tidak bisa, la yaliq, tidak pantas untuk membela istrinya karena dituduh zina dia. Dan Rasulullah SAW tidak punya bukti-bukti. Dia tahu di dalam hatinya kalau Allah Subhanahu wa taala ini memberikan zaujah, Allah yang alladzi zawwajahu min Aisyah. Allah yang merintahkan Rasulullah untuk mengawini Aisyah. Maka tidak akan disia-siakan. Jadi Rasulullah tidak bisa membela Aisyah karena dia tidak punya bukti-bukti. Ma'ilmihi, tetapi dia punya firasat Rasulullah SAW bahwa Aisyah ini tidak mungkin berzina. Tahu Rasulullah dalam hatinya. Seorang Rasul seperti Yakub alaihissalam waktu dibunuh, waktu diambil oleh saudara-saudaranya, kemudian menangis mereka mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Yakub tahu, dikasih firasat sama Allah SWT bahwa anaknya masih hidup. Rasa dia di hatinya bahwa Yusuf itu masih hidup. Walaupun dia tidak punya bukti-bukti, tetapi dikasih ketenteraman hati oleh Allah SWT. Seperti Yusuf waktu ditaruh di mana, di sumur gelap gulita, Yusuf tidak ragu sama sekali, tidak gelisah karena diberi ketenteraman sama Allah SWT di dalam sumur itu. Tahu bahwa Allah SWT akan membelanya pada suatu hari atau suatu saat. Hatinya tentram, tahu dan dirinya. Rasulullah ini tahu bahwa istrinya ini suci, tapi tidak punya bukti-bukti. Seperti kau ini pasti tahu bahwa orang ini tidak mencuri. Anda bilang mana buktimu? Allah SWT tidak punya bukti. Anda tahu kalau orang ini tidak mencuri. Tidak mungkin orang ini mencuri. Ini mengatakan demikian. Ini tidak diterima oleh mahkamah. Harus mempunyai apa? Mempunyai bukti-bukti. Maka Rasulullah SAW tidak bisa membelanya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, disebab hadza la yakfi.
Itu tidak cukup bahwa Rasulullah mempunyai hati nurani bahwa istrinya itu suci. Hadza la yakfi. Au dhanna dhanna mutaqarib lil ilmi bi bara'atiha wa la yadhunnu biha sau'an qat. Atau seorang mengatakan bahwa orang ini suci. Dia punya dhan, punya sangka bahwa orang ini baik, orang suci, tidak mungkin berbuat demikian. Itu pun tidak cukup. Wah, disebut sini wala yadhunnu biha su'an. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin menuduh istrinya seperti itu sama sekali. Wa hasyahu wa hasyaha. Yang tidak mungkin Rasulullah berbuat demikian. Dan istrinya pun Aisyah tidak mungkin berbuat zina. Mungkin tidak masuk dalam akal. Walidzalika lamma ista'dzara min ahli al-ifki, waktu Rasulullah SAW qala man ya'dzuruni min rajulin balaghani adzahu fi ahli. Waktu Rasulullah sudah tidak dapat jalan lain, bahwa orang-orang munafiqun yatakallamun di mana-mana, mengomongkan omongan ini di mana-mana, maka Rasulullah masuk ke masjidnya dan berdiri di atas mimbarnya dan mengatakan ini seperti saya katakan minggu yang lalu, man ya'dzuruni fi rajulin balaghani adzahu fi ahli. Siapa di antara mereka, artinya begitu kurang lebih lah, yang membela aku tentang orang yang telah menuduh istriku berzina. Wallahi ma alimtu fi ahli illa khaira. Dan saya tidak tahu terhadap istriku kecuali kebaikan. Aku belum pernah mendapatkan istriku berbuat perbuatan yang tidak baik. Saya mendapatkan istriku selalu kebaikan. Adalah yakfi, tak cukup, tak ada bukti. Itu dok yang diomongkan sama Rasulullah SAW. Walaqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khaira, dan juga Rasulullah membela sahabatnya Safwan bin Mu'attal. Dan mereka juga orang-orang munafikin ini menuduh sahabatku yaitu Safwan bin Mu'attal berbuat zina sama Aisyah. Dan saya tidak mengetahui tentang Safwan bin Mu'attal kecuali kebaikan. Dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali sama aku, kata Rasulullah SAW. Tapi tidak bisa membelanya. Ya sini yang diomongkan oleh Rasulullah SAW. وما كان يدخل على أهله إلا معي فكان عنده صلى الله عليه وسلم من القرائن التي تشهد ببراءة الصديق وأكثر مما عند المؤمنين. Orang-orang mukminin, orang-orang sahabat Rasulullah yang sejati, mereka tidak percaya bahwa Aisyah berbuat demikian, tidak percaya. Rasulullah lebih dari orang-orang kalau dia tidak percaya kalau istrinya berbuat demikian. Walakin likamal sabri, karena Rasulullah SAW itu sabarnya sempurna, tidak tergesa-gesa. Wa thabatuhu, tahu Rasulullah kalau itu imtihan dari Allah SWT, ini ujian dari Allah SWT. Wa rifqihi, dan lemah lembutnya bayan Allah SWT terhadapnya. Wa husnul dhanni bi rabbih, dan dia juga Rasulullah ini husnul dhan kepada Tuhannya. Wa thiqati wa thiqatu bihi wafqa maqam as-sabr wa thabat wa husnul dhan billahi haqqan. Dan kesabaran Rasulullah SAW, dan dia tahu bahwa Allah SWT ini adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, apalagi kepada Rasulnya. Wa thiqah Rasulullah SAW terhadap Tuhannya. Bima aqarra ainihi wa husnul dhannihi bihi, dan husnul dhann Rasulullah kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Hatta ja'ahul wahyu, sampai datang wahyu. Bima aqarra ainahu, yang mana wahyu itu mensejukkan matanya Rasulullah SAW dan hatinya. Wa surra qalbuhu wa 'azzama qadrahu. Hatinya berseri-seri senang Rasulullah itu turun ayat itu. Wa 'azzama qadrahu, diagungkan qadarnya ini sama Allah SWT Rasulullah SAW. Wa dhara li ummati ihtifal rabbih bihi wa atinahu bi sya'nihi. Di sini tampak Allah SWT telah memberikan kehormatan yang luar biasa kepada nabinya. Wa dhara li ummati ihtifal rabbi, seakan-akan Allah SWT merayakan kemenangan Rasulullah SAW ini dengan turunkan wahyu itu, turunnya wahyu. Wa atinahu bi sya'nihi,
dan perhatian Allah SWT terhadap Rasulnya. Adzan dulu ya. Rabi'an, man ta'ammala qawla as-siddiq lamma qala laha abawaha qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat wallahi la aqumu ilaihi wa la a'malu illa Allah. Kata-kata Aisyah waktu disuruh oleh dua ayahnya untuk berdiri menuju ke Rasulullah SAW dan berterima kasih kepadanya, dia mengatakan wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah saya tidak akan mendatangi dia, yang mendatangi Rasulullah SAW. Padahal Aisyah ini orang di dunia paling dicintai adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kadzalik, seperti yang tercantum dalam hadis Amr bin As. Waktu Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man ahabban nas ilaik ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling kau cinta ya Rasulullah? Qala Aisyah. Katanya Amr bin As, "La minar rijal." Yang maksud saya orang-orang laki-laki. Abuha, ayahnya. Tsumma man, tsumma Umar. Wa hakadha, menunjukkan kecintaan Aisyah kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyintai Aisyah sangat luar biasa. Paling dicintai istrinya Aisyah. Tetapi dia tidak berdiri kepada Rasulullah SAW. Dia hanya bersyukur kepada Allah SWT yang membelanya. Maka dia berkata, wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmadu illa Allah SWT. Dan saya tidak bertahmid dan tidak bersyukur kecuali kepada Allah SWT. Walladzi barra'ani, dia Allah SWT yang mensucikan aku. Wa nadhara ila qawli dzalik wa ta'ammalahu 'alima ma'rifatiha wa quwwat imaniha. Barang siapa yang merenungkan omongan Aisyah ini, dia akan betul-betul mengetahui bagaimana imannya Aisyah. Umurnya 13 tahun Aisyah ini waktu itu. Punya iman seperti itu. Ini didikan Rasulullah SAW. Pertama didikan orang tuanya, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian didikan Rasulullah SAW. Punya iman yang sebesar ini Aisyah, umurnya 13 tahun. Mengatakan demikian. Ini menunjukkan disebut wa alima ma'rifatiha wa quwwat imaniha wa tuwalliyataha li rabbiha. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kuatnya imannya Aisyah. Dan dia tahu betul-betul bahwa Allah SWT yang meliharanya, bahwa Allah SWT yang akan membelanya. Wa ifradi bil hamd, di sini Aisyah bertahmid hanya kepada Allah SWT, mengesahkan Allah SWT. Fi dzalikal maqam, di kedudukan seperti itu. Orang yang hidupnya mewah bukan seperti orang yang hidupnya miskin. Orang yang hidupnya miskin ini apabila dia afif, suci, syarif, tidak mau mencuri, dia sholat kepada Allah SWT, lebih baik dari al-ghani ini. Al-ghani dia maksud, dia hidupnya mapan. Al-miskin adalah faqir, yang taat kepada Allah SWT, yang sabar luar biasa, diangkat derajatnya sama Allah SWT. Dan juga al-ghani diangkat sama Allah SWT apabila dia menginfakkan hartanya dan taat kepada Allah SWT. Kalau ghani tidak heran, kalau miskin ini yang mengherankan. Ya ini Aisyah. Dalam keadaan yang seperti itu, dia hanya ingat kepada Allah SWT. Disebut di sini wa tajrid tauhid. Dia bertauhid kepada Allah SWT saja. Tajrid yakni hanya ditujukan kepada Allah SWT. Wa quwwat ja'syat, kepribadiannya yang hebat. Wa idlaliha bi barasahatiha, karena Allah SWT telah mensucikan dirinya. Wa anna lam taf'al ma yujab qiyamah fi maqam ar-raghib fi sulh at-talib lahu. Dan dia apabila pergi ke Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW tidak melihat Aisyah bahwa itu bukan orang yang pantas saya, atau bukan orang yang semestinya saya berdiri kepadanya dan bersyukur kepadanya. Tidak. Yang harus saya bersyukur kepadanya dan tahmid kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut. Dia bilang, wa annaha lam taf'al ma yujab qiyamaha fi maqam ar-raghib fi sulh at-talib lahu.
wa thiqatiha bi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Dan dia punya thiqat Aisyah ini bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyintainya. Qalat ma qalat idlalan li habibin ala habibihi. Dia mengatakan ini adalah dalil kecintaannya kepada kekasihnya. Wala siyama fi mithli hadzal maqam alladhi wa ahsan maqamat al-idlal wa wada'tu mawdi'ahu. Terutama dalam hadisah ini yang mauqif sikap seperti ini di kejadian itu waktu turunnya ayat itu. Jadi Rasulullah SAW ditaruh sama Aisyah itu di makamnya. Bukan seperti sekarang orang-orang ahli sufiyah menaruh Rasulullah di atas Allah SWT, memuji Rasulullah seakan-akan dia itu Allah SWT. Lah. Tapi kita menyintai Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah SAW di tempatnya, memujinya Rasulullah SAW di tempatnya sebagai manusia yang sempurna, bukan seperti Allah SWT. Tidak. Aisyah demikian, ditaruh Rasulullah SAW di tempatnya. Tapi yang perlu diagungkan, yang perlu dipuji, yang perlu dia berterima kasih itu kepada Allah SWT. Disebut di sini. Disebut di sini hadzal maqam alladhi ahsan maqamatil idlal fa wada'tu mawdi'ahu. Diletakkan sama Aisyah kedudukan Rasulullah itu sebagai yang tepat, yang diletakkan oleh Allah SWT atau yang diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasulullah SAW. Wallahi ma kana ahabba ilayya hina qalat la ahmadu illallah. Dan Rasulullah SAW tidak akan senang seperti apa yang dikatakan oleh Aisyah itu. Saya tidak berdiri kepadamu, saya berdiri kepada Allah SWT. Senang Rasulullah SAW mendengarnya itu. Bahwa istrinya ini betul-betul bertauhid kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT. Yaqul di sini, wallahi ma kana mithla wallahi ma kana ahabba ilaihi hina qalat la ahmadu illallah. Fa innahu huwa alladhi anzala bara'ati, karena Allah SWT yang mensucikan aku. Walillahi dzalika tsabat war razana. Alangkah hebatnya omongannya Aisyah ini. Menunjukkan sabatnya dia, menunjukkan kekuatan imannya dia, luar biasa. Wallahi luar biasa. Wa ahabbu syai'in ilaiha. Dan ini adalah suatu hal yang paling disenangi oleh Aisyah, itu Rasulullah SAW dicintai oleh Rasulullah, oleh Aisyah. Wala sabra la anhu wa tanakkara qabla habibah laha syahran. Tapi Allah SWT, Rasulullah SAW tanakkara qalbahu laha. Waktu mendengar isu-isu tentang istrinya, Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya seperti yang katakan, Assalamualaikum kaifahatik, kaifatika, kata Rasul. Tanya begitu saja. Tanakkara qalbur Rasul SAW. Jadi hatinya Rasulullah SAW itu tidak seperti dulu. Dulu apabila datang ke rumah itu Aisyah itu dimanja oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah mendengar kejadian ini, Rasulullah hanya mengatakan demikian, omongan-omongan yakni tidak seperti yang didengarkan dahulu oleh Aisyah. Tetapi disebut di sini, undur dia bagaimana. Walillahi dzalika tsabat war razana minha wa huwa ahabbu syai'in ilayya wa la sabra la anhu wa tanakkara qalba habibaha. Bagaimana cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya Allah kepadanya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai oleh Aisyah, dan dia yang paling menyintai Aisyah. Tanakkara qalbahu. Waktu kejadian ini hatinya sudah berubah Rasulullah SAW. Tapi Allah sama sekali tidak. Wala sabra la anhu wa tanakkara qabla habibah la syahran, 1 bulan. Kuma sadafat minhu ridha wal iqbal. Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah SAW menjadi seperti dulu kepada Aisyah. Dimanja, ketawa, Rasulullah senang. Falam tubadir ilal qiyam ilaihi wasurur biridha. Tapi dia tidak mau berdiri. Walaupun falam tubadir ilal qiyam ilaihi wasurur biridha wa qurbi ma syiddat mahabbatiha lahu. Dia tidak berdiri kepada Rasulullah SAW. Padahal dia orang paling dicintai.
yang paling menyintai Rasulullah SAW, Aisyah. Tapi dia tidak berdiri kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menunjukkan kegembiraannya terhadap kesucian istrinya. Tapi dia tidak berdiri ke Rasulullah. Dia berdiri kepada Allah SWT. Dia bersyukur kepada Allah SWT. Wa hadza ghayat ats-tsabat wal quwwah. Ini topnya seorang sabit yang kokoh, yang mempunyai kekuatan iman yang luar biasa. Ini kurang lebih omongannya Ibnu Qayyim. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim karena bahasa Indonesia saya terbatas. Apabila seorang ngerti bahasa Arab betul-betul, membaca omongannya Ibnu Qayyim ini sangat hebat. Makanya disebut sama Ibnu Qayyim faidah, disebut sama pengarangnya ini sangat faidah yang luar biasa. Lah fawaid jiddan thayyibah jiddan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Kemudian disebut saya terakhir ini mauqif imani. Ada sikap seorang sahabat Rasulullah SAW menunjukkan keimanannya yang luar biasa. Baqiyah na'rif anna ba'd al-mu'minin ka Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Abi Ayyub al-Ansari ini dari Bani Najjar, dari Al-Khazraj. Masih dekat dengan Rasulullah SAW. Karena datuknya Rasulullah SAW, yaitu ibunya Abdul Muttalib, ibunya jiddi Rasulullah SAW, min Bani Al-Khazraj, min Bani Najjar, min Al-Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansari ini namanya Khalid ibn Zaid. Tapi dia terkenal dengan lakabnya, dengan kunyanya. Dengan kunyanya Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Qalat lahu imra'atuhu. Rasulullah SAW waktu datang hijrah dari Makkah ke Madinah, dia untanya tadi, waktu dia datang ke kota Madinah, semua orang-orang Madinah mengatakan, ila baiti ya Rasulullah, ahlan wa sahlan di rumahku ya Rasulullah, nginaplah di rumahku. Semua mengatakan demikian orang-orang Al-Ansar. Rasulullah mengatakan, bilang ambil da'uha fa innaha ma'mura. Biarkan untaku yang memilih tempatnya. Untanya tadi ma'mura dari Allah SWT. Diserentah sudah sama Allah SWT untanya tadi. Jalan sampai ke depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, berhenti di situ dia. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Alangkah bahagianya Abu Ayyub Al-Ansari waktu dia mempunyai tamu Rasulullah SAW. Dahulu rebutan orang Al-Ansar tentang kejadian, tentang hal ini. Setiap orang menginginkan Rasulullah tidur di rumahnya. Rasulullah menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari mungkin 2 bulan. Dan di situ dibangun masjid Rasulullah SAW. Di tempat yang untanya itu berhenti di situ, duduk di situ. Masjidnya Rasulullah SAW sekarang ini, Al-Masjid Nabawi, yaitu tempatnya, yaitu untanya yang dahulu tanah ini untuk orang anak-anak, ghulam, 2 ghulamin, satu saudara, mempunyai dibeli sama Rasulullah SAW tanah itu. Kemudian dibangun masjid. Kemudian di sebelahnya dibangun rumah-rumahnya Rasulullah SAW dan istri-istri di situ. Namanya anak 2 yatim itu Sahal wa Suhail. Sahal wa Suhail. Kemudian disebut di sini bahwa Abu Ayyub Al-Ansari ini, qalat lahu imra'atuhu, istrinya berkata, "Ya Abu Ayyub, hal sami'ta ma qala an-nas fi Aisyah?" Wahai Abu Ayyub, ini tidak dengar dah orang-orang ini sibuk di Madinah membicarakan tentang Aisyah, bahwa Aisyah itu gini dan gitu dan gitu. Faltafata ilaiha, maka Abu Ayyub Al-Ansari bertoleh kepada istrinya. Wa qala ya Ummu Ayyub, au taf'alinahu anti. Wahai Ummu Ayyub, mengatakan kepada istrinya Abu Ayyub Al-Ansari, apa kau mau berbuat perbuatan zina? Taf'alinahu. Qala la ma'af'aluhu. Abadan, saya tidak mau. Allah yahfad istrinya. Qala wallahi la Aisyah khairun minki. Kalau engkau tidak mau, apalagi Aisyah. Sebab Aisyah lebih baik dari kau. Mengatakan kepada istrinya. Untuk iman dia.
Dia tahu bahwa istrinya Rasulullah SAW itu suci. Dia mengatakan kepada istrinya juga berkata, la ma'afaluhu. Saya tidak bakal berbuat. Qala wallahi la Aisyah khairun minki wa fihi ma nazala qauluhu ta'ala. Dari ini Allah SWT menurunkan yang saya bacakan minggu yang lalu. Laula idza sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ayat ini turun tentang kejadian ini Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya ini. Fahiya ummul mu'minin wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini adalah ummul mu'minin dan istrinya Rasulullah SAW. Alladzi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi anhu anha. Dan mana Allah SWT telah berfirman tentang Rasulullah SAW dan istrinya. Wa tayyibatu lit-tayyibin. Wa tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang yang baik mendapatkan orang perempuan-perempuan yang baik. Atau orang-orang perempuan yang baik mendapatkan orang-orang laki yang baik. Dan orang-orang laki yang baik mendapatkan orang-orang perempuan yang baik. Ikhtara Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini dipilih sama Allah SWT untuk istrinya Rasulullah SAW. Ataf'aluhu? Apakah percaya engkau Aisyah berbuat demikian? Maksudnya begitu. La wallahi ma taf'alu abadan, kata Abu Ayyub. Sama sekali Aisyah tidak mungkin berbuat demikian. Tidak mungkin berbuat demikian. Yang terakhir Abu Ayyub Al-Ansari ini yang bernama Khalid bin Zaid. Waktu Rasulullah SAW dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan Utlub ya Abu Ayyub, dia bilang, mintalah kepada aku. Kemana dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW, di rumah makan. Maka Rasulullah kan membalas kebaikannya. Utlub. Kayaknya anta da'uli ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah untuk aku mati syahid. Kata Rasulullah, au ghaira dzalik. Apa bukan lain yang lainnya? Dzaka kan? Tidak mau ilah itu ya Rasulullah. Aku ingin mati syahid. Subhanallah, Abu Ayyub Al-Ansari ini waktu meninggal Rasulullah SAW masih segar bugar. Datang khilafat Abu Bakar Siddiq juga dia masih hidup. Umar bin Khattab dia masih hidup. Uthman bin Affan. Waktu zaman Uthman bin Affan, orang-orang muslimin menyerbu yaitu negara Romawi di Al-Qastantiniya di Istanbul al-an. Dan Istanbul harus menyerbu Konstantin harus mengharuskan mempunyai kapal-kapal perang. Dan orang-orang Arab dahulu tidak mengerti masalah peperangan di laut itu tidak ada, di darat, semua di darat. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu dia yang membangun kapal-kapal perang di zaman Uthman bin Affan. Waktu mereka memerangi negara Al-Byzantiyah yaitu negara Romawi di Istanbul, ikut Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sudah tua waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari, mungkin umurnya 80-an. Dia waktu pergi ke sana sakit dia. Di kapal itu menuju ke Konstantinia sakit, kemudian mati dia. Dikubur di bawah benteng di Istanbul, di Konstantinia. Jadi keinginannya tercapai, doanya Rasulullah SAW dikabulkan sama Allah SWT. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid sebagai syahid karena dia waktu itu punya keinginan besar untuk memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yaitu orang-orang Romawi. Tapi dia meninggal waktu itu di kapal. Waktu kapalnya itu singgah di Istanbul, maka Abu Ayyub Al-Ansari dikubur di bawah benteng di Istanbul. Kuburannya ada di sana. Saya tutup dulu di sini dulu. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan mengatakan hukum yattahim Aisyah bizina. Seorang yang menuduh Aisyah zina, apa hukumnya? Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.